Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan aja, Bu. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwi wa usribat ma'na dhamir lisani wa ulibat fil hani bil alhani thumma salatu ma'a salamil laiki ala nabiyyi afsahil khalaiki amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati ayah selaku guru di pengajian kita kali ini, yang sama-sama kami hormati bunda-bunda solehah sekalian semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan niat kita Allah ridhoi dan mudah-mudahan telah kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di pengajian sebelumnya kita membahas tentang apa itu ya? Tentang puasa, namun belum ke intinya ya Bu. Nah, untuk yang sekarang ini lebih ke syarat sahnya puasa. Untuk lebih jelasnya nanti ayah yang langsung menyampaikan. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Sanila mu'allifu hadihil kutub usulihim wa qurihim wa man tasbailihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, halaman berapa, Mbah? 21 masih ya? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu sihatihi arba'atu asya'a. Ya. Oh no. Nah. Ada lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan ini tambah semangat ya. Tambah semangat biar malam minggunya beda. Ini banyak mahasiswa baru. Banyak mahasiswa. Jangan bilang ibu-ibu Pun. Oh iya betul, mahasiswa, salah ya. Iya. Pokoknya pengajian kita keren. Nanti bisa dilihat ngaji di mana sama ngaji kita nanti kita keren ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Kita sebutin satu-satu dulu, nanti saya jelasin satu-satu. Islamun, yang pertama harus orang Islam. Jadi kalau enggak Islam enggak sah. Wa aklun itu Berakal. akalnya berfungsi dengan baik. Wa naqaun lan bersih min nahwi haidin, bersih dari haid atau sejenisnya. Yang sejenis haid itu berarti nifas, nanti jelasin satu-satu. Ada nifas, ada ngelahirin dan lain, nanti jelasin satu-satu. Bersih dari haid dan sejenisnya. Wa ilmun bikaunil wakti qabilan lisaumi. Yang keempat,
tahu bahwa hari itu memang boleh untuk puasa. Saya ulangi, yang pertama tadi harus Islam dulu. Kalau belum Muslim berarti harus login dulu, harus login. Wa aklun, akalnya berfungsi dengan baik. Wa naqaun min nahwi haidin, dan bersih dari haid atau sejenisnya. Wa ilmun bikaunil waqti qaubilan lisaumi. Nah, sekarang dijelasin satu-satu. Nah, karena kitab yang sampean pegang semua itu terlalu singkat, jadi penjelasannya kita nggak usah lengkap gitu, nggak nanti kalau konsentrasi nulis nanti malah nggak ini, pokoknya nulisnya nanti sedapnya, nanti selesai kan bisa nempel sama yang lain gitu. Jadi jangan berusaha langsung lengkap, nggak usah, dengerin aja dulu. Nanti kan ini dapat nomor 2, dapat nomor 3. Nah, selesai nanti kan ngumpul itu. Oke, sekarang saya jelasin satu-satu. Wa surutu sihati saumi, wa surutu sihatihi ay saumi sawaun kana fardun aw naflan. Maksudnya syarat-syaratnya puasa itu baik itu puasa fardu atau puasa sunat yang dimaksud. Jadi kita puasa sunat Senin Kemis misalnya, atau dengan puasa Ramadan itu syarat sahnya sama ya. Jadi yang dimaksud puasa di sini bukan cuma puasa Ramadan, tapi puasa sunnah juga, atau puasa nadar misalnya. Kemudian yang berikutnya, yang penjelasan berikutnya, arba'atu asya ahaduha islamu ay fil hali fala yasihu min kafirin asliyin wala murtadin. Maksudnya Islam itu bagaimana? Orang kalau mau puasa seperti kita, puasa Ramadan atau puasa sunnah, dia harus login dulu. Login bahasa. Nggak boleh misalnya begini, karena saking misalnya kita orang orang kita puasa udah 5 hari. Nah, punya teman satu yang masih belum login ya. Misalnya habis subuh ngelihat kita ngaji, ngeliat ini seneng dia, terus ikutan puasa. Nah, nanti hari itu dia belum dihitung karena belum ada transaksinya tadi, harus login dulu. Login itu masuk Islam. Ya, asyhadu an la ngerti Bu, ngerti mahasiswa dibilangnya. Ya, jadi harus login dulu ya. Nanti nggak boleh nanti karena saking senengnya terus juga langsung nimbrung ikut, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, nanti belum dihitung puasanya. Jadi yang pertama harus login dulu. Nah, fil hali itu maksudnya seketika tadi, di hari itu. Jadi kalau mau langsung ya nanti loginnya sebelum imsak. Kalau mau hari itu dihitung. Misalnya nanti teman-teman kan nanti temennya banyak itu, ada yang ini barangkali nanti kesengsem terus ikut pengurutan, kayaknya jadi muslim seru. Nah, diajarin nanti harus login dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum imsak, sebelum adzan subuh. Kalau udah adzan subuh udah kelewat, nunggu besok berarti puasanya. Berikutnya wasaniha aklun ay tamyizun fayakhruju bi al majnunu wa nahuhu wasabiyu. Nah, karena syarat berikutnya itu akalnya harus berfungsi baik, berarti kalau lagi gila nunggu waras dulu nanti baru puasa. Misalnya di tengah jalan subuh sahur masih sehat, atau kebentur apa terus segeleng gitu. Ini konslet, udah hari itu nggak dihitung ya, sampai waras, sampai ininya bener berfungsi kembali ya, gampang nanti kasih cepean apa ucapan kalau nyaut dah sudah sehat itu gitu. Ya, Sehat. itu bukan karena gila itu ya. Ya, jadi akalnya berfungsi itu. Berarti anak kecil nggak termasuk juga, nggak termasuk.
Walaisal muradu bihi ala udah ya tadi ya. Wasalithuha nikoon min nahwi haidin tadi. Yang ketiga tadi harus bersih dari haid. Kanifasin wa wiladatin walau li alakotin au mudhotin. Maksudnya begini, haid itu haid yang termasuk di golongan haid yang orang kalau haid nggak boleh puasa itu, nggak sah puasanya itu adalah termasuk nifas. Nifas itu apa? Melahirkan. Nah, setelah lahiran ada darah keluar sampai 40 hari, paling banyak 60 hari itu nifas. Ada juga yang nifasnya cuma sehari, ada kan? Ya pokoknya nifas berarti sama hukumnya kayak haid. Jangan puasa dulu, Mbak. Yang enggak lah. Iya. Saya sampai 40 hari sampai bersih. Nah, kalau ini misalnya pengen temennya udah puasa, saya udah sebulan nggak puasa ini, ya nggak boleh nanti. Kalau masih keluar gimana? Ya, iya. Kalau maksain berarti ngelawan Tuhan. Oh, disuruh nggak puasa malah puasa. Ya, terus ibadahnya apa? Ya ibadahnya nggak puasa itu. Lah kan malah enak kan? Nah, Tapi kan punya utang. oh ya nanti hitung-hitungan ya, hitung-hitungan nanti ya. Ini yang penting itu dulu. Jadi wawiladatin, walau ala kotin itu misalnya orang keguguran ditetapkan hamil, misalnya ternyata baru 2 minggu keluar, tetap itu seperti orang lahiran itu. Kemudian mudhotin itu keguguran tapi sudah berupa daging, udah mungkin ada 2 bulan atau 3 bulan, samalah itu ya. Berikutnya wa yahrumu alal haidi wa nufasai al imsaku biniati saumi. Tapi ini kadang-kadang yang enggak kita ini ya. Jadi walaupun hari itu enggak puasa, nah sebaiknya jangan makan minum terlalu vulgar ya, maksudnya Di depan teman-temannya anaknya. puasa tahu-tahu makan bakso di depan, ya jangan begitu ya. Menjaga imsak itu menjaga ya seperti orang puasa, tapi kan nggak boleh niat puasa. Kalau misalnya pengen minum ya minum ngumpet-ngumpet, atau kalau misalnya semalam nggak ikut sahur pagi-pagi pengen sarapan ya ngumpet kan bisa. Jangan vulgar lah gitu. Udah lagi halangan ini enggak ya, halangan tapi ya, menjaga tadi ya, menjaga dirinya, menjaga temennya. Berikutnya fala yajibu alim saku suami wa ila fala yajibu tahatil muftirin. Maksudnya gini, walaupun hari itu enggak puasa, enggak wajib juga makan minum. Maksudnya gini, seperti orang lebaran itu kan nggak boleh puasa, tapi nggak harus kita terus harus makan minum, enggak. Mau dengar ini? Orang udah lebaran kan nggak boleh puasa, tapi hari itu nggak harus makan minum. Nggak harus Contoh. makan minum. Kan nggak puasa, orang nggak puasa kan nggak makan. Pas lebaran gitu. Pas lebaran kan nggak puasa, tapi nggak wajib harus makan minum. Nggak puasa makan, nggak begitu. Nggak makan juga nggak apa-apa. Mudah ya. Misalnya orang datang, misalnya dia lagi jalani diet, misalnya sekalian Ramadan, dietnya 50 hari misalnya ini puasa 30 hari kan, berarti lebaran kan masih hitungan diet. Masalahnya kalau dia dilanggar nanti kan ngulangi dari awal misalnya, berarti puasa lebaran kan nggak makan. Namun Mbak Sri misalnya, lebaran makan, harus makan. Nggak harus. Jadi walaupun itu nggak boleh puasa, tapi nggak wajib juga harus makan minum, nggak. Mau makan ya makan, Nggak yang mau nggak ya nggak. Yang penting jangan hari itu niat puasa, itu nggak boleh. Ya, jadi lebaran atau kita lagi haid, nggak makan nggak apa-apa, nggak harus makan. Tapi yang penting hari itu jangan niat puasa karena terhalang tadi itu ya. Kalau haid terhalang haid, nah kalau lebaran terhalang lebaran karena lebaran itu tidak termasuk hari yang boleh puasa, nanti di belakang itu.
Kemudian yang berikutnya eh, wa'lam anna hadhihi surut salasata yu'tabaru wujuda fi jami'in nahari. Ini mungkin yang tadi tuh mulai dari awal tadi orang head, orang itu hitung-hitungnya sehari penuh. Sehari penuh itu maksudnya dari pagi subuh apa imsak ya, dari imsak harus sampai maghrib harus utuh. Ya gila yang tadi loh, itu harus utuh sehari. Maka seandainya begini bagaimana? Udah sahur terus puasa, ya kan? Beduk tinggal 5 menit lagi mbah, lah nongol bulannya, datang bulan kurang 5 menit mbah, ya bubar. Puasa hari itu bubar mbah, hari itu bubar, berarti ntar ganti nanti yang jadi yang hari itu kena ketiban bulan bubar, puasanya batal. Nah, jauh hari. Iya. Wah, ya, nyauri tetap hari ya. Nah, jadi sehari itu bubar udah. Jadi nanti bayarnya 1 hari, seharinya penuh. Mana Gung? Kan hari jamnya belum cukup ya. Ya angus mbak. Iya tetap angus. Iya angus. Jadi angus ya. Udah. Kemudian yang berikutnya lagi warabiuha, yang keempat tadi, yang itu udah ya tadi ya. Jadi harus panjang hari. Berarti misalnya kurang 5 menit head atau asar-asar palanya kebentur. Tadi ya. Amnesia. Terus berubah. Ini duit apa ini? Nggak ngerti duit ya. Berarti kok udah mbak, puasa yang bubar. Iya, kehilangan 1 hari itu. Berarti puasa lagi nunggu sehat. Nunggu dikasih cepean kok nyaut. Nah berarti udah sehat gitu. Udah puasa dah itu. Nah iya, ada klepet-klepet cepean. Nah, ini berarti besok puasa, ada puasa besok. Langsung nyaut. Iya. Itu merem. Nah, kemudian warabiuha. Kok ngantuk, awas. Ilmun bikaunil waqti bulan nisaumi. Sini. Jadi Palanya harus tahu juga bahwa hari itu memang benar-benar free, boleh puasa, tidak ada larangan. Falayasihu saumuman lam ya'lam dalika bi antona tuhulahu awistalam roin indahu. buku di sini. Jadi kan 1 tahun itu yang nggak boleh puasa kan cuma 5 hari. Kalau orang pesantren dulu puasa itu namanya dalail. Dalail itu puasa sepanjang tahun. Itu bukannya cuma 1 hari raya Idul Fitri 1 hari. Jadi nggak ada hari raya kedua, nggak ada mbak. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia lebarannya 2. Kalau aturan undang-undangnya cuma sehari Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha, berarti 2. Terus tambah tasrek. Tasrek itu 10, 11, 12 Idul Hijjah. Jadi habis hari lebaran Idul Adha, terus tambah 3 hari, berarti 4. Tambah Idul Fitri 5. Sisanya boleh puasa semua. Nah, kita harus tahu ini apa ini. Jangan sampai nanti pas hari raya Idul Adha baru 2 hari puasa. Nggak sabar itu puasanya, karena hari itu tidak boleh puasa. Jadi pokoknya setahun itu 5 hari itu. Kemudian udah cukup itu ya. Jadi yang nggak boleh puasa tadi apa? Id 2 Idul Fitri Idul Adha ayamin tasrik. Wahya salah satu ayamin ba'da Idul Adha 11, 12, 13 Idul Hijjah. Itu yang nggak boleh puasa. Mungkin dari situ teman-teman sekalian ada yang janggal yang mau ditanyakan. Memang harus ada yang nanya mbah. Kalau ngeluarin semua nanti nggak keluar. Nah, kita ulangi coba. Biasa. Yang membuat puasa itu sah ada 4 ya.
Yang pertama apa tadi? Islam, logik, Nah, terus berakal, akalnya sempurna, berfungsi ya. Terus bersih dari head. Terus tahu bahwa hari itu tahu bahwa harinya itu memang boleh puasa. Nah, terus yang ketiga-tiganya tadi itu harus sehari penuh. Jadi kalau misalnya asar tahu-tahu kok konslet, gila berarti. Nah, berarti Pak, udah harus udah batal puasanya itu. Walaupun dia nggak minum udah batal otomatis. Ada yang janggal? Ya, silakan. Kalau Idul Adha itu pakai mic, pakai mic. Ini biar mengapa Pak? Biar kedengeran di sini kan enggak yang depan enggak. Biasanya hari Idul Adha, Deketin. iya. Biasanya nih hari Idul Adha katanya puasa kan boleh tuh kita berangkat ke masjid ya. Itu gimana itu? nggak boleh makan. Sebelum Idul Adha itu kita puasa sebelum mau berangkat ke masjid. Oh, pulang ini dari ya. sana kita Kalau Belum boleh makan. Iya. Jangan makan Ya, dulu ngerti. sebelum sholat katanya. Ya. Itu Iya. ini Jangan makan sebelum sholat Id. ya. Kalau Idul Fitri sebaiknya makan, sebaiknya bukan terus. Nah, kalau Idul Adha disarankan jangan makan dulu, tapi bukan berarti puasa, bukan. beda itu. Beda. Kalau puasa itu dari imsak adzan subuh sampai maghrib. Kalau itu kan cuma disarankan jangan makan dulu, ntar pulang baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru berangkat. Cuman disarankan cuma beberapa menit, nggak sampai jam itu. Berangkat ke Ya, itu bukan puasa namanya. Jadi puasa itu tadi sehari penuh. Makanya penghalangnya juga kalau tiba-tiba konon tengah hari, udah puasanya bubar itu. Oke, berikutnya. Ini yang pernah ditanyain ke Bunda. Nah, silakan. Ini ya, soal puasa kalau untuk orang pesantren kan mungkin itu udah umum ya, kayak puasa dalail ayah kan yang 2 tahun atau 3 tahun itu puasa 4 setiap tahun, hari. ya, 4 Iya, tahun, 4 ya. tahun setiap hari full kan. Cuma maghrib kan buka. Nah itu ada pertanyaan, memang dibolehkan puasa setiap hari full sampai bertahun-tahun, sedangkan yang ditanyain itu bukannya puasa itu fullnya hanya puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari enggak, sementara untuk yang puasa full bertahun-tahun itu gimana? Oh iya. Jadi untuk yang pengen puasa setiap hari, kata kuncinya tadi, pokoknya setahun nggak boleh puasa 5 hari itu, sisanya free. Maksudnya free itu boleh puasa kapan aja, gitu. Nah, kemarin kalau katanya yang nggak boleh itu yang nggak boleh itu medur apa Mbak? Ngerti nggak? Nggak buka sama sekali. Nggak buka sama sekali itu Bang, yang nggak boleh itu. Jadi misalnya puasa 3 hari 3 malam, nggak boleh, itu yang nggak boleh, harus batal, harus dibatalkan. Jadi kadang-kadang yang begitu tuh memang ini kalau di pesantren itu kadang-kadang puasa aneh-aneh. Misalnya teman-teman yang suka kayak pengen jagoan, nah itu kadang-kadang suka begitu. Iya, jadi puasa tetap maghrib itu pasti dibatalin walaupun cuma minum misalnya. Ya ntar dulu ya, bentar. Nah. Mungkin ada yang lain? Ya silakan Teh. Oh bentar ya. Oh, Kak kasih dulu Kak, kasih dulu. Oke, silakan. Terima kasih. Itu kan ada batasnya, katanya Pakai itu, suruh pakai itu. Ya. Dah makanya jadi. Oh istihado. Dari 2 minggu. Istihado maksudnya. Ini biar denger temennya. Udah. kan kita halangan sebulan sekali. Nah terus kadang kita kan biasa seminggu aja, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Terus Ya. ada penyakit itu jadinya berapa? Oh ya. Oh nanti. Oke, ya. Nah, Istihado ya. paham. Jadi gini. Istihado kan. Jadi head itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau kurang berarti enggak. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya enggak berarti sehari semalam
ngoco terus lah, mau orang pingsan bah kalau begitu. Ngitungnya adalah harusnya bunda ini yang ngomong ya. Ini tapi nggak apa-apa. Iya soalnya itu apa ya agak bagaimana. Tapi harus ngomong kan. Jadi ngeceknya begini, selama itu disenggol kapas masih merah, berarti itu dihitung keluar. Misalnya pengen cek setengah jam sekali apa sejam sekali misalnya, keluar nggak sih? Padahal kok nggak ngarasan rembes misalnya, itu dicolek pakai kapas saja. Misi. Kalau masih merah, berarti masih dihitung keluar. Nah itu dihitung aja. Kalau ada 24 jam, berarti itu darah head. Itu yang pertama, paling sedikit 1 hari 1 malam. Umumnya seminggu. Kalau umumnya masing-masing lah itu. Tapi paling banyak 15 hari. Kalau 15 hari, kalau udah 15 hari, berarti besok mandi seperti biasa, selesai, terus sholat, puasa, dan lain-lain. Bagaimana kalau misalnya takut netes misalnya, pakai pampers? Pembalut. Iya, pembalut ya. Iya, pakai pengaman lah itu. Tapi sah itu. Oh iya, Mbak. Tapi begini, misalnya agak parah misalnya, pendarahannya agak parah misalnya. Misalnya maghrib, pakai pengaman kan? Pakai pengaman, kan pasti berasa itu. Isya ganti. Jadi pembalutnya diganti, pengamannya diganti, wudhu lagi Mbak. Tapi mandinya enggak, karena itu bukan head, seperti pipis, hukumnya seperti pipis. Jadi dibersihin lagi, wudhu lagi. Kalau misalnya mau sholat sunnah silahkan, tapi kalau dari maghrib misalnya sampai isya nggak bisa dipakai. Isya harus baru, pengaman baru, dibersihin baru, wudhu baru. Subuh begitu juga, subuh nanti ganti baru, pengaman baru, wudhu baru. Misalnya terus habis subuh wiridan, sholat duha, nggak usah wudhu kalau itu, nggak usah ganti, nggak usah wudhu pas duha. Tapi kalau dari duha misalnya pakainya duha misalnya, jadi wudhunya untuk sholat duha kan. Nanti pas babnya itu nanti lebih jelas nanti ya. Ini kan karena ada yang nanya jadi harus ngomong. Nanti pas babnya itu lebih detail nanti, lebih jelas gitu. Yang pasti ini gini, kalau misalnya pakainya duha, berarti untuk sholat duha kan, duhur ganti baru, wudhu baru, itu ya. Jadi paling sedikit 1 hari 1 malam 24 jam, berarti kalau berkurang berarti puasa tetap, sholatnya jalan terus. Caranya bagaimana tadi? Pakai pengaman, nanti setiap sholat harus ganti dan wudhu lagi. Tuh, paling banyak 15 hari. Kalau udah 15 hari berarti seperti orang biasa, maksudnya seperti orang sehat dalam hal puasa maupun sholat. Hanya tata caranya tadi, jadi harus pakai pengaman, bersih, ganti itu. Kalau dipakai lagi nggak boleh Mbak, karena itu dihitung membawa najis. Seperti kita sholat terus pipis, ngompol di celana misalnya, atau kena roknya, kena mukenanya, ganti, seperti begitu. Cukup? Mungkin ada lagi? Itu sekalian jelasin kalau keluar di tengah jalan. Pak, maksudnya? Gini. Kan tadi ayah bilang kan kalau istihadah untuk pemakaian pembalut itu setiap kita mau mulai sholat itu kan pembalutnya baru. Nah gimana untuk pas di tengah-tengah sholat itu kan pasti keluar. Oke ya. Jadi misalnya udah pakai baru, pengaman baru, wudhu baru, dapat 2 rakaat banjir misalnya. Bener banjir. Baru dapat Mati. Oh no, yang mati apa ini yang mati? Halo. Ininya nyala. Oh no, kali mati. Sebentar. Ini jadi operator sendiri, Mbak. Sebentar, Mbak. Oh, kayaknya ininya habis. Maaf ya. Masa cepet banget habisnya? Nggak apa-apa, biarin. Mati Kan gampang dijemur. Bocah kan suka nggak. Nah.
Mati. Belumnya. Oke, kedengeran suaranya tapi ya. Misalnya tadi udah baru, udah wudu baru, pembalut baru, pengaman baru, tahu-tahu dapat 2 rakaat karena gerakan kan banjir. Enggak masalah itu. Lanjut sampai selesai. Nah, sampai selesai itu maksudnya dimaklumi. Dimaklumi itu dimaafkan. Karena itu siapa yang mau begitu? Jadi syariat memperbolehkan, maksudnya tadi kasih seperti dispensasi. Nah, kecuali nanti mau sholat yang baru, ganti balik lagi. Tapi kalau keluarnya di tengah jalan, udah itu free, udah sampai selesai. Berarti bisa dilanjut ya. Bisa dilanjut. Gitu. Kenapa mati ya? Belum isi berarti. Hah? Belum isi. Iya. Ada lagi? Ada Nah, silakan, Mbah. nanya tapi Ya. ya, masalah orang ngidam ya. Nah, yang orang idam kenapa, Mbah? Ini tiga-tiganya kan aku kalau pas lagi puasa tuh pas hamil tuh jadi pas puasa itu muntah-muntah apa lanjut puasa apa enggak tuh, tapi kan aku lanjut puasa boleh enggak? Nah, nanti itu lebih jelasnya nanti ya di bab berikutnya nanti ada yang batalin puasa. Kalau muntah itu tidak termasuk membatalkan puasa kecuali dikorek-korek. Nah, tangannya sampai masuk. Nah itu nggak boleh. Sebulan tuh pas Ya nggak apa-apa itu, Mbak. Ya, nggak apa-apa, tetap puasa. Ada lagi? Karena bukan hal yang disengaja. suruh mertuaku puasa aja. Iya, Ya, benar. puasa tetap muntah tetap puasa. Yang di luar kali ada Ada pertanyaan. lagi? Silakan. Mama Riza, Basri, Terus nanya lagi, Mama Beta. Apa, Mbak? Silakan, Mbak. dulu kan namanya masih muda, itu kan puasanya suka drodur gitu kan ya, namanya masih punya keluarga, masih muda gitu kan. Ya. Kadang-kadang suka lupa nggak puasa, suka anaknya kadang-kadang suka makan aku ikut, tapi namanya, Lupa. Ya terus gantinya umpama sekarang apa Senin Kamis apa mampunya aku umpama nih Senin Azhar Rabu Kamis itu kan niatnya buat ganti itu bisa nggak? Bisa nggak? Ya boleh, maksudnya gini. Jadi nanti misalnya puasa, Ya. punya anak kecil, nyopin bakso, Ya. terus refleks. Tapi nggak sengaja loh ya, nggak sengaja nih, nggak sengaja ikut baru, nah sampai selesai. Itu gratisan, puasanya tetap sambah, nggak harus diganti. Kecuali sengaja banget nih. Tapi kalau karena refleks nggak nyadar itu gratisan, lanjut aja. Tapi misalkan nih, dia lagi nyuap baru ingat itu nggak minum Nggak bisa, yang ada mulut harus dikeluarin. Yang bisa dikeluarin harus dikeluarin. Misalnya udah, kalau bisa dikeluarin keluarin. Kalau nggak bisa, udah. baru ingat lagi puasa. Misalnya pedes misalnya ya. Waduh, pas lagi pedesan puasa, ya itu derita namanya. Derita apa kalau baca DL ya itu. Ya silakan Mama Riza. Masak, nyobain gitu gimana? Nanti begini ya. Jadi nanti yang penting begini. Itu seperti begini, sahur minum es teh Seger. manis misalnya, nah, kan terus sholat subuh, nah terus ini masih manis. Jangan ditelan, nah buang. Begitu juga misalnya nyicipin itu kan nggak ditelan, nah itu jangan ditelan. Terus misalnya udah dilepehin, tiba-tiba ludahnya itu masih beraroma berasa itu, jangan ditelan juga. Itu dianggap ada yang masuk gitu. Ada rasanya. Ada rasanya. Kalau bau mungkin, kalau bau kan enggak ini, tapi kalau rasa udah pasti ada bendanya. Gitu. Gitu apa gimana? Ya, terserah itu, teknisnya terserah. Pokoknya jangan sampai ludah kita masih ada rasanya kita telan. Rasanya kita ludahin lagi. Yang nggak usah dicicipin. Mamang sih. jarang nyicipin. Ya, ada lagi. Feeling. Iya, kalau pedagang bingung.
Nah, iya. Dagang ya. Iya, kalau pedagang iya. Dia lagi puasa soalnya dagang juga misalkan itu kan otomatis ini udah manis apa belum kan manisnya. Iya, ada lagi, ada lagi. Ini kayak ini bikin Tiga dicoba itu Ngitung Ya, aja gosok ini gigi ya. sama. Takarannya. Pokoknya itu mau yang kok berasa odol, jangan ditelen. Jangan ditelen. Iya. Makanya mulut itu Ya tuh Mama Ya. Adel nanya ya. ya apa? Kalau puasa boleh sikat gigi Om. Oh ya boleh. tapi harus pakai pencul saja. Subuh doang. Nah, subuh doang. Ya, kalau gini. Kan katanya kalau puasa itu nggak boleh ada. Nah ini jangan katanya, kita kan ngaji sendiri nih, denger sendiri. Ada di situ, jangan katanya lagi. Masa mahasiswa katanya? Gitu ya, jadi sikat gigi kapanpun boleh. Asal ini sudah matahari di atas kita udah lewat, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya kita kemasukan apa terus harus kumur-kumur ya kumur-kumur. Asal jangan ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu apa ya? Sampai itu sehingga nanti ada yang ketelen. Jadi kalau umumnya orang kumur-kumur ya nggak apa-apa. Cuman kalau itu disarankan jangan karena rentan kan itu. Kayaknya ini ya gitu. Kalau airnya di sumur di kampung kan langsung bisa ditelen. Iya. Tanah langsung. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang nanya. Ayo. Oh iya gitu, biar kelihatan mahasiswanya. Nanya daripada ditanya. Ini, bagaimana kalau habis sahur terus tidur, bangun-bangun teraweh? Nggak boleh. Batal. Ya nggak boleh lah. Ayo. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada, misalnya habis nonton bola, misalnya. Semalaman habis nonton bola terus sahur, subuh lewat, asar lewat, semuanya lewat, bangun-bangun. Nah, Berarti bulan bukan nah itu kalau sendiri, Itu berarti dihukumnya Batal nggak? kayak tadi berarti. kalau tidur nggak batal, gratisan itu. Jadi misalnya kita asal nggak bangun beneran loh ya. nggak mendusin. Nggak mendusin, nanti kan berkaitan sholat. Kalau puasanya di bawah tidur itu nggak masalah. Yang nggak boleh tadi begini, pingsan. Misalnya di alam sadar kan termasuk hilang itu. Maksudnya gini, misalnya pagi puasa kerja berat, pas duhur kecapean pingsan Mbah. Minum. Itu bangunnya harus nyisain sedikit sebelum maghrib. Boleh. Sah puasanya. Sah puasanya. Jadi misalnya maghrib kurang 5 menit. Bangun. Harus sudah bangun, dia harus sudah sadar. Kalau nggak sadar juga sampai lewat maghrib, berarti puasanya tadi rusak. Puasa yang hari itu rusak. Itu misalnya tadi saking angkat-angkat gini, kecapean kan, keluar keringat, pingsan. Nah kalau pingsan harus nyisain waktu sebelum maghrib Bah. Tapi kalau tidur enggak. Jadi habis sahur terus tidur, habis nonton bola misalnya tidur, bangun-bangun terawih. Udah berarti seharian tidur itu puasanya. Sah puasanya. Lapar dah langsung. Ya langsung lapar. Udah cukup. Ada lagi. Nanti berikutnya lebih seru. Maksudnya bab berikutnya. Berikutnya. Udah. Nah kalau sudah kita tutup. Faslun. Masih ada Masih ada bisik-bisik? yang belakang. Udah. Ya. Faslun surutu wujubihi khamsatu asya'a. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita sambung lagi.